Malam itu, angin berdesir pelan, membawa bisikan samar yang terdengar seperti rintihan kesakitan. Di balik bangunan tua pabrik gula Colomadu yang berdiri megah namun lusuh, suara-suara itu menjadi lebih nyata, menyisakan ketakutan yang merayap di setiap sudutnya. Pabrik gula Colomadu, sebuah bangunan tua peninggalan kolonial di Karanganyar, Jawa Tengah, berdiri megah meski telah lama ditinggalkan. Banyak cerita mistis menyelimuti tempat ini, namun satu kisah yang paling menyeramkan adalah tentang jeritan tengah malam yang sering terdengar oleh warga sekitar. Pada suatu malam, Dani dan 3 temannya memutuskan untuk menjelajahi pabrik gula Colomadu. Mereka adalah sekelompok pemburu kisah horor, percaya bahwa mereka bisa mengungkap misteri di balik cerita-cerita seram tersebut. Bermodalkan senter dan kamera, mereka memasuki area pabrik yang gelap gulita. Saat pertama kali masuk, suasana dingin langsung menyergap mereka. Udara terasa berat, dan bau besi karatan menusuk hidung. Langkah mereka bergema di lantai beton yang lembab. Dani, yang berjalan di depan, berhenti sejenak di dekat mesin-mesin tua. Dengar itu, bisiknya. Semua terdiam. Jauh di dalam pabrik, samar-samar terdengar suara orang menangis. Suara itu semakin jelas, berubah menjadi jeritan memilukan yang seolah berasal dari seorang pria. Mereka mengikuti suara itu, yang membawa mereka ke ruangan penggilingan tua. Di sana, mesin-mesin besar yang sudah tak berfungsi berdiri seperti raksasa bisu. Saat mereka menyinari sudut ruangan, salah satu temannya, Lia, tiba-tiba berteriak. "Ada orang di sana," katanya dengan suara gemetar, menunjuk ke arah sebuah bayangan di balik mesin. Namun, saat mereka mendekat, tidak ada siapapun. Hanya ada genangan air yang memantulkan bayangan mereka sendiri. Tetapi jeritan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih menyayat hati. Suaranya seperti seseorang yang kesakitan, meminta pertolongan. Dani merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia mencoba tetap tenang. Mungkin cuma angin, katanya, meskipun dalam hati ia tidak yakin. Saat mereka melangkah lebih jauh, tiba-tiba suara dentingan besi terdengar keras. Semua berbalik dengan panik. Di tengah lorong, seorang pria dengan tubuh penuh luka berdiri, menatap mereka dengan tatapan kosong. Pakaiannya compang-camping, seperti seragam pekerja pabrik dari zaman kolonial. Lia pingsan di tempat, sementara Dani dan 2 temannya terpaku di tempat. Pria itu tidak bergerak, namun dari mulutnya keluar suara jeritan yang sama seperti sebelumnya. Suara itu begitu keras hingga memekakkan telinga mereka. Dani, dengan keberanian yang tersisa, mencoba berbicara. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Pria itu menunjuk ke arah sebuah sudut ruangan, lalu menghilang begitu saja. Setelah mengumpulkan keberanian, mereka mendekati tempat yang ditunjuk. Di sana, mereka menemukan sebuah lubang kecil yang tertutup papan kayu. Saat papan itu dibuka, bau busuk menyeruak. Di dalam lubang itu, mereka menemukan tulang belulang manusia yang sudah lama terkubur. Salah satu temannya segera menelepon polisi. Setelah penyelidikan, diketahui
bahwa tulang itu adalah sisa-sisa pekerja pabrik yang meninggal secara tragis pada masa kolonial. Mereka dipaksa bekerja hingga tewas dan jasadnya dibuang begitu saja. Warga sekitar percaya bahwa jeritan yang sering terdengar di pabrik gula Colomadu adalah arwah para pekerja yang tidak tenang menuntut keadilan atas nasib mereka. Setelah kejadian itu, Dani dan teman-temannya tidak pernah lagi mengunjungi tempat-tempat angker. Mereka percaya bahwa beberapa misteri sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri. Pabrik gula Colomadu kini menjadi pengingat bisu akan sejarah kelam yang tak boleh dilupakan. Namun, hingga hari ini, jeritan itu masih sering terdengar, terutama saat tengah malam. Apakah Anda berani mengunjungi pabrik gula Colomadu dan merasakan sendiri suasana mencekamnya? Bagikan cerita dan pengalaman Anda, dan jadilah saksi atas kisah-kisah yang belum terungkap di balik bangunan tua ini.